Pak Raffi itu ngasih cuma 50 juta. Cuma itu. Masya Allahnya saya di sini, insya Allah saya nggak makan duit haram orang. Saya semua saya kasih tahu ke Mas Indra. Bekti lu jangan bercanda, Bekti. Apakah boleh Pak tahun ini mobil saya ini libur dulu untuk bayar pajak? Bangsa the people. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Duo tapi mengkak Inhere. Always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram, TikTok dan Facebook Radio Santuy. Linknya ada di deskripsi. Yes, Nyo. Ya. Seperti biasa, di mana ada klarifikasi yang sepertinya agak aneh. Di situ akan kita bedah. Yes, kita bedah klarifikasi lagi. Kalau kemarin kita bedah klarifikasi soal Saripah ya, soal Saripah tentang Ali, dan kali ini kita akan bedah klarifikasi soal klarifikasi dari istrinya Indra Bekti atau Dila Bekti. Dila Tentang Jelita. apa? Aldila Jelita. Tentang apakah? Tentang apa? Tentang duit dari Raffi Ahmad yang katanya salah transfer, yang tadinya mau transfer ke Bekti, tapi ditransfer ke Dila. Terus katanya Bekti nggak ngerasain itu duitnya. Oke. Padahal niatnya buat pengobatannya Bekti, mungkin ya buat bantu-bantu ya. Ntar dulu, jangan ambil kesimpulan dulu, kita kelarin nanti nih. Terus yang kedua, klarifikasi tentang yang katanya netizen ini mah prank karena mereka katanya udah berdamai gitu. Siapa tuh? Bekti sama Dilanya. Oh, oke. Iya, karena ada beberapa postingan-postingan yang selewatan gitu yang bikin netizen bingung. Jadi akhirnya Dila berklarifikasi di sini gitu. Oke. Tapi kita akan bedah dikit-dikit. Yang pertama, ini kita meluncur. Cus. Nah, kesalahpahaman soal transfer-mentransfer itu berasal dari video ini. Oke. Dari FYP Trans 7 ya. Mohon izin Trans 7 berdiri sendiri. Mohon izin admin gitu. Aku udah izin juga. Ceki people. Play. Pak nyanyi dong. Apa tuh? Gue protes sama lu. Kenapa protes? Katanya gue nggak nengokin lu, nggak jenguk. Iya. Ya Allah, Bekti gue jengukin lu. Masa sih? Gue nungguin pas operasi kedua, lu kan operasi 2 kali. Iya. Yang operasi kedua tuh gue dari jam 5 sampai jam 7 tuh gue nungguin depan kamar operasi lu. Oh, ya Allah. Lu keluar gue lihat, tapi kan lu emang belum sadar. Iya. Udah gitu pas lu sadar, katanya udah bisa komunikasi, gue dateng. Ngobrol, Bekti. Ngobrol? Masa sih? Panjang lebar, Bekti. Ada nggak buktinya? Bekti, kalau gue memang Bekti, kalau gue memang Set. Bukan yang ini, yang ini. belum sempat jenguk, maaf. Tapi udah transfer. Ya kan? Ya, benar. Udah transfer. Lebih penting ini. Tapi. Ya. Oh, itu. Iya, percuma. Emang iya gitu. Oh, percuma. Aduh. Apa yang dibisikin Irfan Hakim? Sampai ngomong, iya percuma. Rapi kan, aduh, Rapi baru ngeh di sini. Lanjut lagi nih. Lanjut. Gimana dong, Bu? Aduh. Gua nggak ngerasain. Iya. Masa Gua sih, nggak Bu? ngerasain. Hah? Pakai lu ke sono sih. Ya Allah. Percuma. Mana sih? Tuh, percuma. Bisa lagi dia. Bekti lu jangan bercanda, Bekti. Bekti jangan bercanda. Bekti. Apa sih jangan bercanda? Bercanda. Iya. Gede dong. Tapi percuma. Emang percuma, Bekti ya? Ya Allah. Tapi Berapa kali dia mention tapi percuma. Terus penasaran, berapa sih nominal yang ditransfer Raffi buat ngebantu Bekti? Kayaknya sih gede banget ya, Mang. Soalnya Berapa dia menurut kamu berapa? nggak tahu sih. Ah, ini ada klarifikasi dari Dila Bekti nih, meluncur. Cus. Ninyo, Ya. baru tadi pagi live, Mamang juga yang ngerjain, makanya tahu. Orang dalam, tolonglah. Ini Nyo, klarifikasi langsung dari Dila Bekti soal nominalnya sama sebenarnya tuh dia ditransfer ke dia, kan memang ditransfer ke rekeningnya dia juga ngakuin di sini kan. Tapi dia gunain kok buat apa namanya, buat pengobatan Indra Bekti. Oke. Makanya kita lihat kayak gimana klarifikasinya. Kita bedah, ceki people. Play. ada Dila loh. Apa sih hari ini, seru nggak sih? Seru nih. Siapa aja sih? Ada Dila didampingi pengacara. Oh, hai. Langsung. Gimana yang kemarin? Apa? Apanya? Heran kan ntar? Ada artikel
artikel kemarin katanya Raffi minta dibalikin. Enggak kan, Vi? Balikin apa? Ya enggak lah, kalau gua kan memberikan itu ya udah ikhlas aja. Yang penting kan ya semoga bisa bermanfaat. Ya udah, berarti itu artikel itu salah ya? Bohong. Enggak. Sorry dipotong. Jadi setelah video yang tadi yang awal kita react itu viral, rame, artikel itu muncul. Ingin bantu Indra Bekti, Raffi Ahmad minta Aldila Djalita kembalikan uangnya. Sebenarnya nggak ada statement langsung dari Raffi. Iya. Cuma mungkin ya namanya judul biar clickbait gitu kan. Nerka-nerka dari reaksi Raffi yang tadi gitu kan. Kayak waduh salah gitu kan. Dibikinlah highlight kayak gini gitu. Tapi udah diklarifikasi Raffi mah ya nggak masalah gitu kan. Lanjut lagi. Lanjut. Gak mungkin lah, itu kalau bahasa Sundanya tuh pabalik letah, pamali. Artikel Gak boleh. Ingin bantu Indra Bekti, Raffi Ahmad minta Aldila Djalita kembalikan uangnya. Enggak sama sekali. Jadi ya oke ya kita klarifikasi langsung ya, Vi ya. Enggak lah. Oke. Emang kalau itu mah kalau klarifikasi. Yaudah oke, thank you Vi, thank you ya, tunggu di studio, bye bye. udah cuma gitu doang lu. Iyalah, lu telat udah kayak gitu ya. Assalamualaikum. Udah. Sultan digituin. Oke, di sini sudah langsung terklarifikasi di awal, mumpung ada Raffinya, ada Dilanya, jadi itu tidak benar. Ya. Memang Raffi sudah pernah kasih bantuan tapi selesai. Nah, di situ niatnya sama Irfan Hakim ya wes ditutup sampai situ. Ya jadi itu tidak benar. Tapi Dilanya tetap pengen ngejelasin detail kayak gimana kronologisnya. Mungkin biar gak salah paham juga karena urusannya duit nih gitu kan. Nih. Aku mau sekalian klarifikasi kalau yang bilang Mas siapa sih? Raffi itu ngasih Lupa baru tadi ngomong lupa, kenapa bisa lupa apalagi mikir merangkai. Enggak lanjut lagi. Lanjut lagi boleh? Lanjut. sekitar 1 juta satu enggak bilangnya tuh di artikel tuh 1,5 M. Masya Allah ya. Benar ya, bisa dapat rumah kayak saya. Nyinyir sih. Gitu. Lanjut lagi. Ya, jadi di sini saya mau ngasih tahu kalau Raffi itu ngasih cuma 50 juta. Cuma ini itu. Cuma itu. Yang awalnya memang waktu ngerjain ini nih. Anjir. Kok ada kata cumanya ya gitu kan. Itu pemberian orang. Mohon maaf nih ya, ini sudut pandang kita loh, opini Mamang ya. Nyonyo ngasih, ini buat bantu-bantu misalkan 1 juta. Ya wes makasih udah dikasih 1 juta, ini banyak banget loh. Enggak. Ya Nyonyo yang ngasih cuma 1 juta gitu. Ya memang kalau ada kata cuma memang lu berharap berapa gitu yang aku pikirin. Cuman kan ya wes nggak boleh positif thinking. Oke lanjut mungkin lagi. Kalau mau ambil positifnya mungkin ya kalau dibandingin 1,5 M enggak, ini cuma 50 juta mungkin kayak gitu. Tapi kan orang mikirnya jadi kayak kok cuma gitu. Harusnya nggak usah pakai kata cuma lah. Di awal yang 1,5 M juga fokus dia. Aku berharapnya balik lagi ya. Ini mau opini memang mungkin kayak ditulisnya 1,5 M nih. Wah kalau 1,5 M udah bisa lunas sampai sembuh gitu. Ini malah ekspektasi dia bisa beli rumah gua nih. Oh iya benar-benar. Siapa sih? Raffi itu ngasih sekitar 1 juta enggak bilangnya tuh di artikel tuh 1,5 M. Masya Allah ya. Benar ya, bisa dapat rumah kayak saya. Bisa dapat rumah ya saya. Kenapa bisa keceletukannya ke arah situ ya? Maksudnya kan 1,5 M. Oh Masya Allah ya bisa lunas sampai sembuh tuh bukti itu. Iya benar. Aku pikir karena kan balik lagi tujuannya Raffi ngasih itu buat ngebantu pengobatan. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Ya, jadi di sini saya mau ngasih tahu kalau Raffi itu ngasih cuma 50 juta. Alhamdulillah. Ya. Bukan 1,5 M. Tapi itu pun dipakai langsung oleh Mas Indra langsung. Di sini kalau boleh tahu, ini dia langsung transfer 50 juta ya. Nah, ini tadi aku mikirnya waktu dia bilang tapi itu pun dipakai sama Mas Indra langsung, itu bukti penggunaan dananya. Aku pikir ternyata yang ditunjukin bukti transfer bahwa Raffi udah berhasil transfer ke Dila. Iya. Gitu loh. Bukan bukti penggunaan dananya udah dipakai buat kepentingan atau kebutuhan inback gitu kan. Iya. Terus abis itu di sini ada Raffi yang langsung bilangin nih. Tuh. Nah, terus abis itu di sini Mas Indra ini langsung. Yang aneh nih. Makasih banyak ya untuk semuanya perhatian dan segala macamnya. Ya.
Terus udah. Nah, itu intinya habis itu dijawab lagi sama AA. Pokoknya semangat ya. Nanti kapan kalau Abang Bekti santai bisa dijenguk nanti aku. Oke. Ya, itulah jadi. Nah, kemarin pas Bekti kesini kan hari Jumat. Pas itu dia pingsan gitu. Ya, Bekti itu emang penghibur. Kita nggak bisa bedain dia mana bercanda mana enggak. Ya. Itu bercanda. Ya, gitu ya. Oke. Kalau buat orang yang itu ya. Nah, benar. Jadi kalau kan buat netizen yang jadi kan terdampaknya yang saya. Jadi intinya Tunggu dulu. Jadi di situ ada video Bekti yang tahu juga ada transferan gitu kan. Ya. Tapi kenapa di video sebelumnya itu reaksi Bekti kayak gitu? Jawabannya tadi katanya itu cuma bercanda dari Bekti ya. Tapi Dila enggak sepenuhnya salah sih menurut Mamang. Karena Raffi ya pasti ngirim kemana lagi kalau bukan ke Dila. Karena kondisi yang bisa megang handphone sama yang masih sehat ya Dila gitu kan. Cuma kalau kita mau positive thinking, kemungkinan Bektinya lupa. Karena ya masih bermasalah nggak sih, belum sepenuhnya makanya kalau kita back di sini tadi Mamang narik mundurnya sampai Irfan Hakim yang protes, lu bilang gua nggak jenguk katanya tuh kan. Padahal gue jenguk, kita ngobrol banyak dan Bektinya nggak inget. Jadi oh ya masuk akal gitu kalau misalkan gitu kan udah ditransfer ke Dila dan Dila udah pakai buat Bekti gitu. Sebenarnya dari bukti dia sama ngelihat kondisi Bekti di konten yang ini, itu kayak bisa, oh ya kemungkinan Bektinya yang lupa nih, makanya dia bereaksi kayak gini gitu. Kalau dari Dilanya ya kemungkinan ya memang bener dipakai buat pengobatan Bekti gitu. Cuman itu doang, kata cuma yang memang gatel tuh reaksinya sama kayak yang tadi yang awal yang 1,5 M gitu. Jadi terkesan kayak gimana ya, yang aku tangkap saya ya kali 1,5 M artikel cuma 50 juta doang gitu kan. Di balik itu, di balik berapapun itu kan bantuan loh. Itu doang sih sebenarnya dari Mamang yang gemes gitu ya. Ya sekarang kayak gini, misalnya dia galang dana belum tentu secepat itu dapat 50 juta gitu loh. Dan nggak peduli alirannya kemana, Raffi nggak peduli gitu. Yang jelas nih gue transfer, gue bantu gitu. Kalau ada penggalangan kayak gitu kan akan ditelusuri, dikawal terus alirannya kemana, penggunaannya gitu kan. Raffi udah yang ngasih buta aja nih dah. Gue bantu alirannya kemana, serah gitu kan. Dia nggak masalah juga kalaupun nggak dipakai buat ngebantu pengobatannya. Iya, nggak ada yang tahu. Yang penting gitu. Niatnya si Raffi itu ya gue pengen bantu temen dah, that's it gitu kan. Dipakai bener nggak bener ya nggak ada yang tahu gitu kan. Dan nggak peduli juga mungkin dari Raffi, cuma segitu buat Raffi mah ya gitu dah ya. Enggak kecil juga gitu. Sih, enggak ya. Tapi buat dia mah kayaknya ding 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 ding. Ya dikumpul gitu. Tolonglah. Kalau buat kita kayak gitu. Butuh berapa lama itu? Jadi bisa dibilang back to the back. Nih, udah clear nih. Tapi kita lanjut lagi omongan ini apa nih? Lanjut. Sampai saya kan ngambil ya duit orang. Masya Allahnya saya di sini, insya Allah saya nggak makan duit haram orang. Saya kasih tahu ke Mas Indra aturannya sampai saya udah tertata. Saya catat semuanya dan bagian keuangan Mas Indra pun sudah tahu. Mungkin. Gini. Waduh, aku kayak ini loh. Aku yang deg-degan sendiri buat nyapuin lurus-lurusinnya gitu. Mungkin Dila ini lagi capek, lagi deg-degan. Jadi kosakata bahasanya agak-agak rancu lah ya. Agak-agak rancu gitu. Bukan maksudnya mungkin bukan ke bilang atau duit dari Raffi itu duit haram, karena dia bilang duit haram orang, dia bilang tuh kan. Tapi di sini juga Irfan ngelurusin kok nih. Lanjut lagi. Oke, Alhamdulillah itu clear ya. Ya, bukan pakai duit haram orang, pakai duit orang itu akan jadi haram istilahnya ya. Oh, yang buat artikel hati-hati nih, yang bikin artikel nih si FD nih kayaknya nih. Oke. Ya enggak, ya iya sih yang bikin artikel harus hati-hati juga. Cuman kan yang diwawancarai juga hati-hati juga dong ngomongnya dong gitu. Ini kalau nggak dilurusin sama Irfan Hakim muncul nih. Dila sebut uang dari Raffi uang haram gitu. Iya benar. Potongannya ada gitu kan. Jadi kayak waduh lurus-lurusin lagi gitu. Jadi kayak nyapu-nyapuin mulu kita nih gitu kan. Nah ini ada lagi kerancuan yang kedua yang bikin netizen berspekulasi lagi. Dilurusin lagi. Luncur. Naik 12 jam yang lalu kurang lebih ya jam 9:30 pagi gitu kan. Dimana ini tuh 9:30 tadi FYP tuh baru selesai karena mulainya 8:30 ya. Yang live kebetulan. Jadi fresh gitu yang tadi tuh kan.
Ini ada postingan di Lambe Turah. Indra Bekti dan Aldila Jelita akhirnya berdamai. Pertemuannya bikin adem. Wes. Captionnya damai itu indah. Kan tahu ya warga netizen plus 62 mah baca judul aja kadang-kadang setengah. Iya. Apalagi baca detail berita gitu kan. Yang jadi beranggapan kalau ini mereka batal cerai atau gak jadi cerai. Di next slide-nya itu ada video yang diposting dari Indy Barens di screenshot dengan caption apapun keputusan mereka hargailah, bukan dihujani dan dengan hujatan, umpatan maupun prasangka yang kita tidak tahu kebenarannya. Mereka masing-masing berhak untuk bahagia. Captionnya ini kan ambigu ketika kita baca judul berdamai, pertemuan bikin adem. Iya. Captionnya apapun keputusan mereka hargailah. Kan jadi kayak mengantisipasi ya udah kalau mereka mau damai lu nggak usah bully gitu kan. Oke. Iya. Padahal yang diklarifikasi sama Dila di konten yang tadi juga enggak gitu. Nih di next slide ada foto bareng berempat nih kan. Tendi terus siapa namanya nih, Dila, ini Bekti dan ini pengacaranya. Iya. Komennya udah dibantai dong langsung. Seluruh rakyat Indonesia di prank katanya Mas Slamet. Ini yang baca judul doang gitu kan. Ini nih kan biar uang yang buat berobat kemarin yang katanya ludes bisa balik modal lagi. Cuaks. Nggak kaget ule. Pada nyangkanya ini prank gitu kan. Tapi ada klarifikasi yang ditanya langsung sama Irfan Hakim ke Dila. Oke. Cus. Nih. Irfan langsung nodong. Tapi intinya pertemuan itu bla 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 cek people. Play. Oke. Tapi intinya pertemuan itu apa hasil dari obrolannya itu apa kemarin? Pelukan, aku lihat udah pelukan. Ya intinya hasil dari kemarin adalah biar kita ya udah kita resmi kita adalah adik kakak, kita berdua baik-baik aja, menjadi teman. Adik kakak dan teman. Ya udah mau apa lagi? Kok bisa? Dila segitunya. Ya udah emang begitu saat ini. Di sini Irfan sampai begitu, Dila segitunya lu pengen pisah gitu. Dari Dila ngajak damai dari sudut pandang udah kita adik kakak berteman gitu, jangan sampai musuhan gitu kan. Lanjut lagi. Aku boleh ulang nggak yang waktu Irfan ngomong segitunya? Dari obrolannya itu apa kemarin? Pelukan, aku lihat udah pelukan. Ya intinya hasil dari kemarin adalah biar kita ya udah kita resmi kita adalah adik kakak, kita berdua baik-baik aja. Kaget ya dia ya mukanya ya. Jadi teman. Adik kakak dan teman. Ya udah mau apa lagi? Kok bisa? Dila segitunya. Ya udah emang begitu saat ini. Ya udah mau apa lagi gitu kan. Iya. Dila segitunya, aku nangkap langsung segitunya lu pengen cerai gitu kan. Iya. Ya udah mau apa lagi gitu kan. Ya perbaiki, tapi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu gitu. Gimana kekisruhan rumah tangganya gitu. Lanjut laginya. Lanjut. Gitu. Oke, ini kan sebetulnya tercium oleh media dan juga halayak umum tuh karena maaf postingan Dila yang itu, Dila sendiri dan 2 anak, curahan hati Dila. Andai saat itu Dila tidak memposting, mungkin kita tidak tahu dan selama seminggu ini akan jadi baik-baik saja. Ya udah fine aja. Kenapa Dila memposting itu? Ya nggak apa-apa, itu sebenarnya buat nyemangatin diri aku sebenarnya. Aku belum tahu. Walaupun efeknya akhirnya kembali lagi dan lagi kamu dihujat. Ya emang udah biasa lah. Sekarang orang nggak ada yang tahu apa namanya kehidupan orang lain. Udah gitu itu IG aku sendiri buat nyemangatin diri aku sendiri karena kan kalian nggak ada yang tahu isi hati orang. Dia lagi ngalamin apa. Ya. Jadi coba deh kalian tuh apa namanya jangan asal memencet diri kalau kalian nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu hukum karma orang gitu intinya. Kalau nanti itu terjadi sama kalian ya Allahu alam gitu aja. Aku cuma lagi nguatin diri aku sendiri gitu. Walaupun efeknya ketika kamu pengen nguatin diri sendiri justru hujatan makin banyak. Tadinya tuh aku beneran aku tidak mau datang ke stasiun CP apa itu buat aku ya udahlah biarin aja. Mereka nggak ada yang tahu sebenarnya real kehidupan aku kan gitu. Tapi ini efeknya udah sangat mengganggu buat keluarga aku gitu. Mereka maunya aku speak up gitu apa yang terjadi. Ya udah intinya aku sama Mas Bekti di 2020 memang udah terjadi apa namanya udah pertengkaran ya Mas gitu. Emang udah mau cerai saat 2020. Tapi habis itu aku tetap lanjut dulu sama Mas Bekti
Ya saat ini karena udah satu prinsip lagi, ya udah aku nggak bisa. Aku orangnya emang begitu, intinya. Kalau berulang-ulang kali ya udah just it, udah stop. Jadi ini sudah ada sebuah prinsip yang terjadi lagi, akhirnya ya sudah cukup. Iya. Apakah ada perjanjian sebelumnya di tahun 2020? Iya. Aku orangnya nggak bisa ngejilat ngomongan sendiri. Kalau aku bilang kalau kamu nggak bisa, mungkin maksudnya kamu nggak bisa berubah atau suatu ini prinsip kamu ngelakuin lagi, aku cerain kamu, aku bilang gitu. Ya terjadilah saat ini dia nggak bisa berubah, ya udah. Aku belum nangkep ya nggak bisa berubah di yang keduanya ini kapan gitu. Karena kan posisinya lagi fase penyembuhan dan digugat gitu kan. Kesalahannya apa gitu? Ya wong inget aja enggak waktu Irfan Hakim ngejenguk gitu kan, soal transfer aja tadi nggak inget gitu kan. Jadi kayak kita maklumin gak sih kalau lagi di fase penyembuhan gitu kan. Atau apa sih sebenarnya kurang itu doang sih trigger prinsipnya itu dijabarin kayak gimana gitu. Tapi Nyo, ada juga klarifikasi dari Tendi sama Indra Bektinya langsung. Biar enak nih gitu kan. Sekarang kita meluncur. Dari TikTok 5 jam yang lalu ini Indra Bekti sama Tendi klarifikasi. Di sini pertanyaannya sama, pasti bakal miskom. Indra Bekti tidak jadi cerai. Tanda tanya, pasti banyak yang miskom gitu. Ceki people. Play. Indra Bekti tidak jadi bercerai. Ini klarifikasi Indi. Mendatangi ini. Bukan, ini aku lurusin. Usulnya Indi. No, bukan. Siapa yang bilang begitu? Nara. Nggak, jadi kemarin kita memang ada pertemuan di hari Minggu. Apa tunggu? Jangan cium gue ya. Ini nangis. Maaf ya. Jadi kemarin memang ada pertemuan. Sebetulnya pertemuan itu terjadi karena memang inisiasi dari Dila. Hari Sabtu siang aku ditelepon sama Dila, diminta untuk bersedia hadir karena Dila mau ada pertemuan dengan Bekti, dengan Roy manajernya Bekti dan pengacara Bang Milano. Terus ya aku tanya kok Dila minta aku untuk hadir. Ya aku bersyukur sih, maksudnya mungkin di sini Dila merasa bahwa aku termasuk dari bagian Bekti dan Dila bersahabat lama dan mempercayakan kepada aku untuk bisa menjadi saksi dari pertemuannya mereka. Basically sih pertemuan kemarin udah nggak usah. Jadi pertemuan kemarin itu sebetulnya hal yang baik sih karena keinginan dari Dila untuk bisa membuka pintu silaturahmi untuk Bekti dan juga anaknya. Jadi kalaupun selama ini kan banyak media yang mengangkat bahwa kok Dila nggak ngasih anak-anaknya nggak ketemu. Sebetulnya bukan nggak ketemu, bukan nggak boleh ketemu, tapi kan pertemuannya kan harus dibuat yang baik gitu kan ya. Dan mereka kan berdua baru hampir 2 minggu ini kan ada keputusan, ada gugat cerai dan lain sebagainya. Jadi Dila berpikir situasinya lebih aman dulu, lebih baik dulu, baru nanti ada pertemuan yang lebih rutin. Jadi pada prinsipnya pertemuan kemarin itu menyenangkan sekali kok. Bekti bisa tahu bahwa meskipun keduanya nih berstatus nantinya, kalaupun nanti memang semuanya sudah berjalan, berstatus sudah tidak lagi sebagai suami istri, tapi kan anak tetap punya ayah dan ibu. Jadi akan tetap dibuat, malah mungkin akan lebih rutin untuk bisa ada pertemuan dengan Bekti, Dila dan anak-anak. Berarti Kak Bekti ada pelukan sendiri dengan Kak Dila, itu menandakan apa sih Kak Bekti bahwa yang baik-baikan saja? Ya bahwa walaupun kita seperti ini kita bersahabat ya, kita bisa berpelukan gitu kan. Namun ya bukan Numan ya, namun Dila sudah tidak satu suami istri. Sama aku udah bukan suami istri, jadi aku juga pun harus hati-hati untuk menjaga marwahnya dia juga sebagai pokoknya udah ada batas lah ya. Ada batas tentunya udah. Jadi sayangnya tidak ada batasnya ya kalau sayang. Ya kalau sayang betul, sayang itu gak ada batasnya. Tetap perhatian itu harus tetap ada, khususnya untuk anak-anak juga gitu ya. Jadi malah lebih kayak sekarang ini gitu. Jadi banyak yang bilang, loh kok kenapa pasti pakai cerai segala gitu. Ya kita masing-masing memiliki prinsip juga. Jadi pada saat kita bercerai pun juga baik kok, nggak ada yang kemudian ada masalah yang gimana. Biarlah itu menjadi urusan kami ya. Karena gini, itulah yang dimaksud dengan berdamai tadi adalah setelah mendengar dari 2 klarifikasi yang barusan ya. Itu maksudnya yang memang tangkap adalah ya kita tetap jalani proses perceraian cuma dengan cara baik-baik dan selesainya pun baik-baik gitu kan. After
after cerainya pun tidak ada ketegangan gitu masalah hak asuh anak gitu, tetap baik-baik. Makanya tadi waktu yang di klarifikasinya Dila, dia bilang ya udah menganggap sebagai adik kakak gitu. Yang tadi yang di Bekti bilang ini ya tetap sayang gitu. Tapi udah jadi ada batasan karena bukan suami istri lagi begitu. Ini netizen nih udah mah teks nggak baca, video juga nggak baca, lihat prank gitu kan. Tolonglah. Tapi aku salpok sama ini duo Ceriwis. Aku tahu dari zaman Ceriwis Trans TV dulu. Sekarang masih kompak ya. Jadi kurang lebih begitu ya bedahan dari klarifikasi Dila Bekti dan Indra Bekti soal transferan dan berdamaian gitu kan. Perdamaian. Iya, sekarang kita nextnya. Yo. Ya. Nextnya Mama mau refreshing dulu intermezzo. Ceki people. Play. Kata-kata dong. Katanya cowok kok minta nomor WA cuman ngirim huruf P doang. Cuak. Gimana? Katanya cowok kok minta nomor WA cuman ngirim P doang. Cuak. Lanjut lagi. Lanjut. Kata-kata dong. Katanya cowok kok gue pegang-pegang diem aja. Cuak. Katanya cowok kok gue pegang-pegang diem aja. Cuak. Ya Allah. Katanya cowok gue ngajak makan tempat dengan. Cuak. Katanya cowok ngajak jalan-jalan kok ketemuannya di ujung gang. Cuak. Cuak. Hah? Cuak. Aku salpok. Yang nanya ini mukanya mirip Coki Pardede. Enggak dong. Aduh, Neng. Katanya mau les malah bikin konten di pinggir jalan. Cuak. Kamu punya enggak gitu? Enggak. Tolonglah, Neng. Hey, sekolah. Bukan yang nggak boleh bikin konten, boleh gitu. Katanya mau nongkrong tapi belum mandi, cuak gitu. Pusing. Tadi yang itu sih. Yang mana? Apa? Yang pegang-pegang. Iya itu. Aduh, ini katanya masih bocil anjir. Iya, tahu-tahuan pegang-pegang lu. Pegang apa ini? Aku juga pegang-pegang. Pegang-pegang. Tahu masih halus juga bagaimana juntrungannya sih anjir, pusing. Lumayan intermezzonya ya. Iya. Kita I am of the brave of the cuaks. Nextnya Nyo. Ya. Ini ada yang mewakili netizen satu Indonesia. Aku nggak tahu pembuat videonya dia siapa, tapi gokil. Salut. Pemberani dan tangguh. Oke. Mobil makai rotator. Ceki people. Play. Paling males saya orang kayak gini, enak saya. Udah berasa punya jalanan nih, ini orangnya nih. Ya bang. Iya. Kenapa kamu pakai rotator? Mau bang. Hah? Polisi kamu? Bukan bang. Terus? Cuman saya libang aja bang. Libang? Apa gunanya ini pakai kayak gini? Biar nggak macet bang. Biar nggak macet. Jadi semua ini suruh macet kamu nggak gitu? Enggak pasti bang. Hah? Copot sekarang. Copot. Nggak bisa bang. Copot. Nggak mau tahu saya copot sekarang. Oh, siap. Gokil sih. Emang sih Mamang juga gede kalau di jalan kayak gitu bukan apa-apa ya, peduli setan lah lu, kalau mau cepet mah ya udah terserah lu. Cuman perih di mata gitu loh. Benar. Perih di mata. Sama kalau malam ini apa silau banget di ini kan, silau di spion banget. kan. Kalau di belakang silau di spion, di depan ke mata. Banyak pengendara-pengendara dengan mata-mata tua di luar sana tuh kan. Termasuk Mamang. Enggak ya. Yang abis kena silau tuh terus ngeliat gelap tuh lama comebacknya gitu kan. Lama gitu. Tolonglah. Bahaya loh buat tapi yang lain. Salut. Mamang curiganya ini yang rekaman tuh TNI kali ya. Mungkin. Pertama berani tegas gitu kan. Iya benar. Gokil gitu. Apa ini pokoknya Pak siapapun yang merekam, Anda sudah mewakili perasaan saya dan netizen di luar sana. Biar paham pengen cepet macet aja lah anjir. Udah kayak gitu kan ditambah quick totot gitu. Cuak. Tapi tadi itu enggak sih Mamang perhatiin enggak? Kamu siapa? Kamu polisi. Dia fokus di HP, entah dia mau nunjukin entah saudaranya atau siapa mungkin ya. Ini tapi saya saudaranya ini, mungkin gitu kali ya. Dia bilang apa libang tuh apa sih, nggak tahu, dia nggak ngerti pokoknya mah. Ya itulah pokoknya cuak gitu lah ya. Kenapa bisa dijual bebas model-model begini, ini perih ke mata sumpah warna birunya. Tapi gokil, suka sekali, keren yang buat video, keren, respect, mewakili. Nextnya Next. Ini soal wakil mewakili lagi. Masih ingat dengan Apip? Iya dong. Yang dulu mewakili suara masyarakat netizen yang bilang kalau ya nggak setuju soal kades berapa tahun gitu kan. Ini Apip mewakili warga masyarakat lagi yang agak-agak gemes soal perpajakan ya. Cek people.
Untuk pejabat pajak, mohon maaf Pak sebelumnya Pak. Ini Pak, mobil saya ini tiap tahun terus bayar pajak. Tapi mohon maaf Pak, apakah boleh Pak tahun ini mobil saya ini libur dulu untuk bayar pajak? Karena duitnya Pak, ingin saya belikan semen untuk menyemen menambal lubang jalan ini Pak. Kalau nggak ada yang menambalnya, ya saya Pak pengen menambalnya Pak. Tapi duitnya ini ya duit dari pajak kendaraan inilah Pak. Gimana Pak? Apakah boleh gitu kali ya lanjutannya? Gokil. Respect Mang Apip, respect. Apip udah belajar dari pengalaman ya. Dia tahu ketika menyuarakan isi hati rakyat, kalaupun dia disenggol, dikawal sama netizen. Iya. Yang masalah Kades kan dia bisa dibilang mewakili suara-suara netizen ya. Begitu disenggol kan digulung 40 Kades versus dia doang sendiri, dikawal rame-rame sama netizen ya enggak? Dan ini soal pajak, aku yakin banyak banget netizen yang punya keresahan yang sama gitu kan. Benar-benar. Termasuk Mamang. Jangan juga. Iya dong. Pokoknya respect terus Bang Apip. Terus mewakili mewakili aspirasinya netizen, tapi di bidang politik ya. Karena kita tidak berani nyebelum ke bidang politik terlalu menyeramkan. Kita sekarang next aja Nyo. Next. Nyo. Ya. Last of the last sebelum kita ke Super Thanks, kita bikin Santai People emosi dulu nih. Oke. Ada si siapa Roji Popo atau siapa gitu nggak jelas juntrungannya, konten kreator TikTok yang setengah mateng ya. Di sini dia mungkin taunya sensasi adalah viral gitu kan. Jadi dia mau bikin sensasi nih ya. Ada captionnya juga, kayaknya dia pengen viral deh guys dengan merusak nama baik drum band SD 12 kan. Cek people pakai gimana videonya Mia. Aku salah apa ya Kak? Aku nggak sengaja tadi aku jalan-jalan di Thailand ini. Aku nonton Topeng Monyet tuh. Setuju banget kan di Thailand ada Topeng Monyet. Wah rame banget yang nonton. Ayo buruan join. Dia bilang adik-adik yang lagi main drum band itu kan anak SD ya. Dia bilang lagi ngeliat Topeng Monyet gitu kan. Mungkin dia ngarep segitu doang terus dia viral. Udah kehabisan exposure kali. Males mikir, habis kreativitas. Jadi dia bikin kayak gitu aja. Sengsa-sengsi, senggol sana senggol sini gitu kan. Ada reaction dan ada lanjutan yang meluncur. Cus. Roji Popo ditangkap polisi. Waduh parah nih. Ceki people. Hai, ini parah nih. Ini aku mute lagunya pas udah sampai bawah, tapi ini lihat lagi di gelandang gitu kan. Dari rumahnya langsung dan ada klarifikasi. Oke. Ini nih permintaan maafnya ya, kalau nggak salah. Ceki people. Play. 2023. Video yang saya share tersebut awalnya saya buat untuk kepentingan konten TikTok saya Roji Popo Arahap dengan tujuan agar viewers atau pengikut TikTok saya bertambah. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat besar karena tanpa menghiraukan dan tanpa memperdulikan ada lagu sih saya tersebut. Ada yang ngechat ya. Dalam video itu saya katakan sedang berpadang nalimtu atau di depan sekolah. Anak-anak mersing band demikian permintaan maaf. Aduh di videonya dicepet-cepetin. Sampaikan dalam keadaan. Ya Allah, dicepet-cepetin. Belum ini beres aja. Ini next slide-nya apa nih? Next. Nah ini sekali lagi saya minta maaf buat tim drum band dan orang tua dan kakak pelatih dan seluruh sosial media bahwa kata-kata Topeng Monyet itu hanya untuk sekedar konten saya. Tabo rasa horimbang cin apa tuh? Ceki people. Play. Di sini untuk minta maaf untuk seluruh anak drum band, orang tua dan kakak pelatih dan seluruh sosial media bahwa kata-kata Topeng Monyet itu hanya sekedar buat konten saja. Di sini saya merasa bersalah karena membuat konten tidak sewajarnya dan membuat konten membuat semua klarifikasi tentang konten saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi konten-konten seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf ya Kak. Gimana goyangan janda Kenapa ada bonusnya? Ada bonusnya di terakhirnya. Ya gimana ya, sembarangan sensasi. Kadang kita harus tahu gimana titik abu-abu gitu, dimana itu tuh kalau mau diusuti permasalahan dilihat dari segi ininya kan clean. Kayak jangan kalau mau dia kayak tadi nih ya,
ngeliat ada topeng monyet gitu kan. Jangan stop sampai di situ. Minimal kayak dia nge-shot temennya, ini deh yang topeng monyetnya, jadi dia ngecengin temennya gitu kan, yang notabene nggak akan menuntut gitu. Tolong lah, udah. Kita ke setting tuh super. Thanks. Luncur. Just. Yongs. Monggo di open people. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang untuk berkomen-komen, bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Oke, yang pertama solois dari Alfi Agatha, Viana B Prilly Queen. Ninggalin jejak dulu biar komentar. Yang mau ramein tongkrongan silakan. Jundi Fei, baru lihat nih Mamang nih. Anjay. ST Garden. Itu cewek yang ngasih bunga ke Ali hanya untuk menghibur biar Ali gak galau terus. Atau aku ke undangan malah jarang makan apalagi kalau nggak kebagian kursi. Yes, Farnisa Zoib. Saya seperti Nyonyo kalau ada hewan tersakiti, khususnya kucing suka nangis, sedih. Ini alasan kucingku sampai 22 ekor untuk sementara ini kayaknya bakal bertambah karena sih Hemat kucing Himalaya lagi hamil. Saya orangnya gak tegaan, makanya kemana-mana makanan kucing selalu ada di mobilku. Juga ya. Siapa tahu ada kucing yang kelaparan di jalan. Kalau ada yang sakit ya saya pungut. Kalau udah sehat lagi terserah kucing itu mau stay atau kembali liar. Baik tuh, mantap. Biasanya kalau kucing kayak gitu gak akan kabur sih. Udah enak di situ udah makan. Yang baik gitu kan. Nextnya Chandra Gotama. Wah iya nih, tanah punya Pertamina kok malah warga yang ngusir Pertamina, logikanya gimana sih? Yang ngaco sih emang badan pertanahan deh kan. Kakak guling-guling sama mama yang cuek, makan lanjut terus di lantai pelaminan. Anabul yang minum dari dispenser pinter. Mama bisa kayang di boncengan, pasti atlet senam Olimpiade 17-an. Nyomong satu people, pish. Olah usahawan nih baru kelihatan lagi Nyo. Iya, numpang izin absen ke Alfia. Hadir Nyomang, ya Allah aku sedih lihat kucing yang selamat akibat kebakaran. Kemana wae atuh? Iya katanya ada 2 shift sekarang kerjanya di Cikarang. Padat atuh, padat seneng olah teh gitu. Nextnya Keiva Tiha Aroe VK SB hadir. Saya selalu ke Agatha. Baru diangkat, ntar dah pensiun Pak karena umur. Tapi lumayan dapat dana pensiun ya Pak. Salam S4 aja tuh Nyomang dan penghuni Santuy People. Yes, Vio Atlinta 2154, kalau aku jadi fotografernya mah daripada diem mending pura-pura foto ini ibu-ibu pakai flash sambil ayo buk cis pose bu karena aku di flash biar puyung. Iya anjir. boleh juga. Nextnya Tuan Nugroho, terima kasih Mbak Alfi Agatha sudah memberi lapak untuk berkomentar ya. Untuk Anabul yang selamat bikin merinding deh, jadi ikutan sedih nih lihat Nyonyo nangis. Kelihatan juga kamu nangis ya? Iya. Emang deh kelakuannya Anabul terkadang buat ketawa, terkadang dibuat kesel, tapi keseringan sih dibuat ketawa sama kelakuan Anabul. Sehat selalu buat Mbak Alfi Agatha dan Nyomang dan para Santuy People yang always in here. Nextnya Miss Nawati NN. Ini yang aku tunggu, selalu keinget kata-kata tolonglah. Sehat-sehat Nyomang, terima kasih lapaknya Kak Alfi Agatha. Yes, Barberbor, pantes Pol PP banyak yang kejam-kejam ternyata masih honorer ya. Kadang dipikir kasihan juga tapi ya mau gimana gitu kan. Nextnya Meja Bunder, terima kasih Alfia sudah memberikan lapak. Nyomang aku gak kuat lihat kucing-kucingnya nangis sesegukan. Mudah-mudahan baik-baik aja kucingnya di sana. Buat yang bangun rumah di sana minta ganti rugi dan minta Pertaminanya dipindahin, no comment deh katanya. Apalagi kalau audionya nggak di mute. Itu tuh sebagian banyak yang di mute karena lagu. Itu ngeong-ngeongnya, tahu kan kucing ngeong-ngeong kesakitan gitu, kesedih gitu kan. Makanya itu Nyonyo menangis gitu. Nextnya Kevin Christodeus, selamat pagi. Semangat beraktivitas Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Selamat hari Senin. Untuk warga yang kena imbas dari ledakan itu, ya mau gimana tetap kalian yang salah ya, no komen yang banyak soal politik bahaya. Tisam Nyomang, S4 untuk kita semua vis. Salam balik buat mamanya Kevin. Next ada dari Twin Channel, aku numpang Rubik Alfia. Aslinya males komen yang begituan tapi kok gatel ya. Emang nih oknum yang suka bangun-bangun di lahan orang lain itu pasti lebih ngotot. Soalnya beberapa kali ngelihat langsung orang-orang kayak begitu. Dulu pas di Jawa beberapa warung awal ya dibangun seadanya, lama-lama dipaten dong. Terus ketika pindah ke Kalimantan, nih suamiku bilang banyak yang kayak gitu juga, yang awalnya bangun kecil-kecil tapi tiba-tiba bangun gede-gede paten. Sumpah jengkel betul. Boleh ikut gak sih minta tanahnya Pertamina? Juga mau ya biar gak ngontrak-ngontrak lagi gitu. Tapi dengan apa yang terjadi turut berduka cita untuk korban yang meninggal. Iya betul, kita tetap harus berduka cita.
luka-luka dan sudah kehilangan bangunan. Tapi tolong, kalau misal dikasih ganti duit, pindah, woi pindah, itu bukan hak kalian. Untuk Jombang dan Santuy People, sehat selalu dan semangat selalu. Mantap. Yes, pindahnya kan juga bukan karena yang apa-apa, yaitu kalau kejadian kayak gitu tuh korbannya minimal parah, gitu. Parah. Nextnya Arya Dilan. Izin ikut nongkrong ke Alvia supaya nggak ketinggalan update Radio Santuy. Yuhu, Sada Malik, pagi Nyomang, numpang komen ke Alvia, semoga rezeki makin lancar. Amin. Hadir Nyomang. Enho Endud. Ninggalin jejak dulu Nyomang, kemarin tidak sempat ninggalin jejak. Iya bener, kemarin nggak ada nggak ninggalin jejak gitu. Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Makasih tongkrongannya ke Alvia. Aing guru honornya juga pengen jadi PNS. Oke, kita support Mayuda Pratama sampai jadi PNS. Tapi susah payah, banyak berkas yang harus disiapin. Kayaknya harus selidiki surat izin mendirikan bangunan atau IMB milik masyarakat sana deh. Siapakah yang mengizinkan? Memang benar, Anabul memiliki 9 nyawa. Sehat terus semuanya. Mantap. Andika Pandu NR. Ketika cewek nyinyir, Scoopy sama Beat. Supra bapak kepala geter. Ya seperti biasa meme-memnya ini ya, yang tidak ada gambarnya ya. BTW Mang Den, gue udah buat tweet di Twitter masalah bapak-bapak mau malak karyawan Indomaret. Sudah ada respon Indomaret di Twitter, suruh hubungi call center, namun belum ada tindakan dari Indomaret gitu. Dan mama yang lempar kursi dan kena cewek umur 26 pas rusuh di Moral Enim, perkara pendaftaran ulang Jalan Sehat BUMN. Ceweknya bernama Amelia katanya tuh ya, yang kayaknya memar-memar. Walah, perkara kemungkinan pada saat ngantre dari pagi sampai siang karena masa udah berbondong-bondong antri karena udah regis di offline dan online untuk ambil gelang dan kaos. Gak lama kemudian panitianya, maaf Bu, register udah Anda kadaluarsa dan sebagainya nih. Oh, ini kronologinya nih, harusnya di next konten dibahasnya nih gitu ya. Nextnya Sinaga Parholong. Coba komen mana tahu nggak kehapus. Makasih Kak Alvia tongkrongannya, saya selalu buat semuanya. Salam S3P. Kak Alvia nggak kehapus. Kenapa komenku hilang mulu ya Nyomang? Makasih Kalvi. Ini enggak, ini banyak ini. Ada kok. Lapaknya Satpol PP tuh udah. Ini banyak dulur, banyak gitu kan. Banyak. Habis ternyata Last of Last Lane diborong sama Sinaga Parholong gitu. Udah kehapus katanya tuh enggak kehapus kok ada. Oke, di closing Nyonya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang pada saat hari ini adalah Alvia Agataviana Prilly Queen sudah memberikan support thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Yes. Lanjut di komen seperti biasa. Yuhu. Nyonya dan Mamang, dua tapi mangkok cabut dulu dan ciao.